di malam yang bergir. Dari Abdurrahman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Maksudnya sebelum sakaratul maut. Jadi tiga hadis ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan, sangat mengharapkan tobatnya para pendosa. Jadi Allah memang maha dendam kepada orang yang berdosa. Allah maha cemburu, Allah maha marah, Allah maha perkasa kepada orang berdosa. Tetapi di dalam hadis yang lain, rahmat Allah itu lebih luas daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya pintu tobat itu lebih luas daripada pintu ancaman. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengharapkan seorang hamba yang berdosa untuk bertobat kepadanya. Kita baca dulu sedikit penjelasannya. Hadis salasa dzakara al-mu'allif rahimahullah kullu tata'allaq bit-taubah. Ketiga hadis ini semuanya berhubungan tentang tobat. Adapun hadis yang pertama bahwa sesungguhnya Allah melapangkan, membentangkan, membuka tangannya di siang hari malam hari untuk menerima tobatnya orang yang berdosa di siang hari. Dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Wa hadza min karamillahi azza wa jalla. Ini adalah bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yaqbalu taubata hatta wa in ta'akhkhara. Bahwa Allah ini sangat menunggu tobatnya, bahkan seandainya tobatnya terlambat, meskipun terlambatnya itu jauh, selama dia belum kiamat. Fa idza ataba al-insanu damban fi nahari fa inna Allah ta'ala yaqbalu taubata walau taba bil lail. Jadi bayangkan kalau ada orang yang berdosa dari pagi sampai malam, sampai maghrib, mulai seperti sekarang ini dia berdosa terus. Allah menunggu tobatnya orang yang berdosa di siang hari, di malam hari. Wa kadzalika atanaba fil laili wa taba fin nahar. Fa inna Allah ta'ala yaqbalu taubatahu bal innahu ta'ala yamsu yadahu hatta yatalaqqa hadzal 'abdu hari taubah allati tasduru min 'abdil mu'min. Jadi orang yang berdosa di siang hari itu di malam hari Allah bukan sekedar menunggu, bahkan Allah melapangkan dadanya, membuka tangannya untuk menerima tobatnya orang yang berdosa di siang hari. Ayat ini hanyalah sebagai motivasi, ya. Jangan juga ada yang berkata bila saya biar bisa berdosa, nanti malam bisa bertobat. Malam dia berdosa, besok pagi bisa bertobat. Itu tidak boleh ada perkataan seperti itu. Karena at-taswifu bit-taubah min waswasis syaitan. Menunda tobat atau sengaja melakukan dosa untuk berniat bertobat itu adalah bisikan-bisikan syaitan, kata ulama. Jadi begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu pemaafnya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar menunggu, bahkan Allah melapangkan, membuka tangannya kepada orang yang berdosa di siang hari. Allah membuka tangannya di malam hari, dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang yang berdosa di malam hari. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala lit-taubah wa qad sabaqa fil hadits as-sabiq fi qissatir rajul alladhi adalla rahilatahu. Ini adalah dalil betapa Allah cintanya kepada seorang hamba yang bertobat. Dan sungguh dalam hadis yang lalu kita telah bahas betapa Allah menerima gembiranya melebihi kegembiraan orang yang kehilangan bekal tadi, sampai dia salah ucap
dia mengucapkan kalimat yang sangat kurang ajar, yang sangat kafir, yang sangat musyrik, yang ucapan itu sudah bisa divonis bahwa dia sudah murtad keluar dari Islam, tetapi kalau ucapan itu diucapkan di luar kendalinya, diucapkan karena sangat gembira, maka Allah pun memaafkannya. Allahumma anta abdi wa naruka akhta min syiddatil farah. Ya Allah, engkau lah hamba-Mu dan aku lah Tuhanmu. Dia selalu ucap saking gembira. Wa min fawaid hadis Abi Musa, ya, pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini bahwa isbat Allah Ta'ala lahu yadun wa huwa kadzalik bal lahu yadani jalla wa ala kama qala ta'ala wa qalat yahudiyyatullahi maghlula wa gullat aydihim wa lihim qala bal yadahu mabsuutatan. Hadis ini menjelaskan pelajaran yang pertama adalah menetapkan bahwa Allah punya tangan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tangannya dua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Dan orang-orang Yahudi berkata bahwa tangan Allah terbelenggu. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Maka tangan Yahudi akan terbelenggu dan mereka akan dilaknat dengan ucapan tersebut. Bal yadahu mabsuutatani. Bahkan tangan Allah itu terbuka kepada hamba-hambanya. Wa hadhihi yadu allati athbata Allahu nafsihi bal yadani yajibu alaina an nu'mina bihima wa annahu thabitatun. Jadi semua yang Allah tetapkan di dalam hadis bahwa Allah punya tangan, Allah punya mata, kita pun harus meyakini bahwa Allah punya tangan dan punya mata. Namun tangan dan matanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan dan matanya para makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah sama, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kata Imam Malik, tangan itu kita tahu bahwa tangan itu seperti ini. Tetapi bagaimana tangannya Allah itu kita tidak tahu, dan beriman bahwa Allah punya tangan itu hukumnya wajib, dan bertanya bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya bid'ah. Tidak boleh kita tanya bagaimana tangannya Allah, bagaimana matanya. Kita beriman saya bahwa Allah punya tangan, Allah punya mata. Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana itu bersemayam kita tidak tahu. Tapi beriman bahwa Allah bersemayam itu hukumnya wajib. Kalau kita mengingkari bahwa Allah tidak bersemayam, Allah tidak punya tangan, itu membatalkan akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita menafikan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri. Walakin la yusbu an natawahama anna mislu aydina. Meskipun Allah punya tangan, punya mata, tetapi tidak boleh terbetik di dalam hati sedikit pun bagaimana menggambarkan fisiknya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tangan dan matanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bayangkan, karena dalam hadis tafakkar fi khalqillah wa la tatafakkar fil khaliq. Silakan merenung tentang ciptaan Allah, tapi jangan merenung tentang Allah. Maksudnya jangan kamu bayangkan bagaimana Allah itu, bagaimana matanya, bagaimana, karena akalmu tidak mampu menjangkau. Mustahil kamu bisa membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala itulah nikmat yang tertinggi, yang terbesar yang diberikan kepada hamba-hambanya masuk surga. Di surga itu banyak kenikmatan, ya, ada bidadari, ada surga, ada madu, semua buah-buahan. Tidak ada apa-apanya kenikmatan itu semua dibanding kenikmatan ketika Allah memperlihatkan wujudnya, zatnya. Wujuhun yawmaidin nadirah ila rabbiha nadirah. Pada hari itu kamu akan melihat wajah sangat gembira karena mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Hanya ulama berbeda pendapat apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat zatnya Allah pada waktu Isra Mi'raj atau tidak. Itu perdebatannya sangat panjang. Ada menganggap bahwa ada Rasulullah melihat langsung, ada mengatakan tidak melihat. Karena memang ada ayat yang mengatakan melihat, ada ayat juga bahwa Allah tidak bisa dilihat. Itu bukan perdebatan, itu
biarlah para ulama yang membahasnya. Yang jelas kita harus beriman bahwa Allah akan kita lihat pada hari kiamat nanti kalau kita masuk surga insyaallah. Wa fi hadzal hadits anna Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubatal abdi wa in ta'akhkhara. Dan pelajaran yang kedua dalam hadis ini bahwa Allah menerima tobatnya hamba, seorang hamba yang berdosa meskipun itu terlambat. Lakinna mubarar bil taubat hiya wajib, tetapi mempercepat berburu untuk bertobat itu adalah hukumnya wajib. Lana insan la yadri faqad yabja'ul maut bi mu'min qabla yatub. Karena tidak ada manusia yang tahu kapan terjadinya kematian, kapan maut itu datang, maka menunda ke tobat itu berbahaya sekali. Ya jangan sampai anak muda berdosa bila nanti tua saya bertobat. Ya mana jaminan? Jangankan sampai tua, sampai malam saja belum tentu kamu hidup sampai malam. Jadi orang yang berdosa ini hati-hati. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan belum bertobat. Auzubillah min dzalik. Makanya sengaja Allah merahasiakan kapan kematian itu tiba agar kita selalu waspada, selalu mengantisipasi dengan bertobat secepatnya. Karena sifat mempercepat tobat itu sunnah Pak, tidak boleh ditunda-tunda itu tobat. Jadi ada sifat buru-buru itu bukan sifat orang beriman, itu sifat setan. Tapi ada beberapa perkara dalam agama ini justru dipercepat itu dianjurkan. Ya, mempercepat tobat, mempercepat bayar utang, mempercepat mengurus jenazah. Jangan ditunda kalau jenazah sudah meninggal, dipercepat dikuburkan. Mempercepat salat apabila waktunya sudah tiba. Dan yang terakhir kata ulama, mempercepat menikahkan anak gadis. Ya, kalau bapak dan ibu punya anak gadis, jangan ditunda-tunda pernikahannya kalau sudah ada yang lambat. Idza taqu man taqawna dinahu wa amanatahu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardh. Kalau ada orang sudah baik agamanya, sudah baik akhlaknya, datang meminang melamar anakmu, terimalah. Kalau kamu tolak, maka tunggulah kerusakan di muka bumi. Tunggulah fitnah dan kerusakan yang besar akan terjadi. Kalau bapak ibu dilamar anak gadisnya, lantas orang yang melamar adalah orang baik, akhlaknya baik, agamanya, kita tolak, hati-hati. Rasulullah mengancam akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusakan. Biasa kita melihat banyak melamar anaknya tidak diterima-terima, akhirnya anaknya hamil di luar nikah. Alhamdulillah terjadi. Itu bahayanya kalau ditunda-tunda. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, ya kemungkaran, kemaksiatan ada di mana-mana. Jadi dianjurkan anak gadis itu dipercepat pernikahannya. Kalaupun ada undang-undang pemerintah bahwa usia minimal itu 19 tahun, ya diurus di pengadilan agama, minta izin supaya dipercepat, bisa dapat izin. Karena pelanggaran hukum kalau menikahkan anak sebelum 19 tahun, dulu kan 17 tahun, sekarang 19 tahun. Ya. Tapi bisa bisa dimintakan izin kepada hakim di pengadilan agama untuk mendapatkan izin menikah. Ya, jangan ditunda pernikahan. Jadi selain yang 5 ini tidak baik dipercepat buru-buru, bawa kendaraan balap-balap, biar keadaan ramai tetap balap. Ya. Fatwanya ulama, kalau ada orang balap-balap naik kendaraan lantas terjadi kecelakaan dan meninggal, bisa dikategorikan dia mati bunuh diri, dianggap seperti bunuh diri. Kecuali kalau dia buru-buru seperti pemadam kebakaran, ataukah mobil jenazah mau cepat-cepat dikuburkan, ataukah ibu yang mau melahirkan mau dibawa ke rumah sakit, tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar mau ugal-ugalan, memperlihatkan kejagoannya bawa kendaraan balap-balap, itu tidak boleh. Dilarang di dalam agama balap-balap kecuali untuk keperluan yang darurat. Kapan dia balap-balap atas kecelakaan bahkan sampai mati, Imam bin Baz mengatakan bahwa dia dianggap mati bunuh diri. Alhamdulillah tidak. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak muda yang suka balap-balap, hentikan kebiasaan buruk itu. Jangan balap-balap. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini ada pelajaran yang lain, yaitu dalil ala anna syamsa idza talat min maghribiha intaha qabul taubat. Bahwa apabila matahari sudah terbit dari barat,
maka tertutuplah pintu tobat itu. Walakin qad yas'alu sa'il yaqul hal syamsu tatlu min maghribiha? Apakah mungkin matahari itu bisa terbit dari barat, padahal sementara kita tahu bahwa matahari terbit dari timur? Ya, jawabannya tentu iya, benar. Pasti matahari akan terbit dari barat, dan ini akan terjadi di akhir zaman. Jadi semua ucapan Rasulullah SAW itu harus kita yakini, Pak. Tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Karena ya jangankan kita ini orang Yahudi saja itu percaya dengan hadis-hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa akan terjadi perang besar-besaran antara Yahudi dan Islam, di mana orang Yahudi ini lari sembunyi ketakutan sampai dia bersembunyi di belakang batu, di belakang bangunan, semua tempatnya bersembunyi orang Yahudi itu akan berbicara, wahai orang tentara Islam, di belakang saya ada orang Yahudi, datanglah ke bunuh orang Yahudi di belakang saya. Batu berbicara, bangunan berbicara, pohon-pohon berbicara, bersembunyi kecuali pohon golgotha. Apa sebabnya? Karena fainah menyambut, karena pohon Yahudi itu pohon golgotha itu terbuat dari bangsa Yahudi. Maka sekarang orang Yahudi di Palestina sana, di Israel sana, menghijaukan, memperbanyak di mana-mana ditanam pohon golgotha karena dia yakin ucapan Nabi. Jadi orang Yahudi saja percaya ucapan Nabi bahwa golgotha ini akan melindungi mereka. Jadi pohon golgotha saja yang dia tidak berbicara kalau ada orang Yahudi sembunyi di belakang golgotha di akhir zaman. Tapi selain pohon golgotha semuanya berbicara. Nah, kalau orang Yahudi saja percaya dengan hadis Nabi, apatah lagi kita ini umat Islam, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita harus meyakini bahwa matahari pasti akan terbit dari barat, dan itu akan terjadi di akhir zaman. Lakin di akhir zaman ya'muru Allah syamsa antarnya, yaitu ja'al wa tan'akisu daur. Itu adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman Allah akan memerintahkan matahari terbit dari barat, dan akan terjadi sebaliknya. Dan ketika itu manusia baru bertobat dan sudah tidak diterima tobatnya, seperti tobatnya Fir'aun laknatullah alaih. Dia bertobat ketika dia sudah melihat fakta ternyata dakwanya Fir'aun ini, dakwanya Musa ini benar. Dia tunda-tunda beriman, nanti melihat kenyataan baru dia mau bertobat, baru dia mau beriman kepada Fir'aun. Allah sudah tidak terima tobatnya, imannya Fir'aun laknatullah alaih. Kullu yatubu idan. Amma hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu subhanahu dari qul malam tatus syamsu min maghrib bahwa ke hadits Abi Musa. Jadi hadis ini Bapak-bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjuran kepada kita ini jangan sekali-kali menunda tobat, ya. Dan usahakan kita istighfar sebanyak-banyaknya. Karena istighfar ini bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga akan memberkahi hidup kita, akan memudahkan rezeki dan seterusnya. Banyak sekali manfaat-manfaat. Bahkan salah satu manfaatnya, ibu-ibu yang mandul atau bapak-bapak yang mandul dianjurkan banyak beristighfar, banyak bersedekah. Insyaallah dengan itu Allah akan suburkan kembali kandungannya, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Nuh. Allah menyebutkan orang yang banyak beristighfar, Allah akan mudahkan, Allah akan mensuburkan kandungannya. Saya kira demikian hadis ini, bahwa betapa orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bertobat dari dosa itu adalah perintah yang wajib kita kerjakan, ya. Sebagaimana syarat bertobat ada 3, menyesali, meninggalkan, dan mengganti dosa dengan kebaikan. Ini dosa kepada Allah, tapi dosa kepada manusia tidak akan diampuni oleh Allah sebelum haknya dikembalikan. Jadi bapak yang pernah punya hutang, pernah menjazalimi orang, pernah berghibah, harus minta maaf kepada. Karena selama orang tidak memaafkan itu, selama itu Allah tidak menerima juga tobat kita. Khususnya hutang ini yang kadang-kadang kita remehkan, sesedikit apapun hutang itu harus kita bayar.
Karena utang tidak dibayar di dunia pasti dibayar di akhirat. Bahkan orang mati syahid pun ditunda masuknya ke surga karena utang yang belum lunas. Apalagi kita yang belum tentu mati syahid. Kecuali kalau kita pergi ke sana ke Palestina ya berjihad, insya Allah kita mati syahid. Jadi bapak-bapak dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua hak itu pasti akan kembali kepada pemiliknya. Bapak pernah minta tanah orang 1 senti, garisnya itu batas tanahnya kita geser sedikit, jangan kita merasa untung. Hati-hati, kita akan kembalikan haknya orang di akhirat nanti. Jadi ayat ini, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa wajibnya kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya nampak? Insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan itu yang menyangkut masalah bohong tadi. Salah. Bohong tempat beritunya. Golkot. Bohong apa? Golkot. Ya. Ya. Apakah ada golkot di Indonesia? Golkot itu. Setahu saya tidak ada, cuma ada di sana. Ya. Mungkin sifat-sifat golkot ada, tapi golkotnya insya Allah tidak ada. Karena memang di sana yang banyak di benda ada rezekinya Pak Ridwan, insya Allah bisa jalan-jalan ke Palestina lihat atau ke Israel lihat golkot. Saya sendiri belum pernah lihat, kan belum pernah ke sana, tapi itu ada. Dan di sana boleh ditanam dan sudah mulai besar, sudah mulai, karena mereka percaya. Yang kedua, apakah dengan terjadinya perang sekarang ini belum menjadi tanda-tanda bahwa kita sudah mendekati kiamat? Karena saya pikir kemungkinannya perdamaian ini sangat susah untuk Israel dan Palestina. Saya kira itu. Ya. Jadi kiamat itu Pak ya, tanda-tandanya ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Kita ini sekarang sudah memasuki fase tanda-tanda kecil. Mulainya banyaknya perempuan yang keluyuran, banyaknya lagu-lagu yang bertebaran, zina sudah mulai terang-terangan. Ya. Itu semua tanda-tanda kecil daripada kiamat. Ya. Dan menurut Syekh Ahmad Yasin, pemimpin Hamas yang mendirikan Hamas itu, orangnya lumpuh, tidak ada kakinya. Tapi mulutnya lebih ditakuti daripada panser oleh orang Yahudi. Karena mulutnya itu kalau berbicara, semua pasukan Hamas itu ya, pasukan Hamas akan semangat karena beliau memang luar biasa keikhlasannya dalam berjihad. Itu beliau memprediksi bahwa insya Allah berdasarkan janji Allah, Israel akan tumbang dan jatuh tahun 2027. Itu karena per 40 tahun dia menghitung, karena sejak tahun 27 itu dan hitung 70 tahun berapa, 40 tahun jelas rotasi apa istilahnya, Allah mempergilirkan itu per 40 tahun. 40 tahun itu ada ayat atau ada hadis di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah akan menggulingkan Yahudi 40 tahun. Dan dia menghitung 2027 itu 40 tahun sebelumnya ada perang. Jadi sesudah itu artinya ada hitung-hitungannya sehingga dia menghitungkan seperti 2027. Tapi itu ujian bagi kita semua ya. Mudah-mudahan kita doakanlah bangsa Palestina, bahkan sebaiknya kita pun nazilah kalau umat Islam menghadapi musibah, menghadapi fitnah, menghadapi bencana ancaman ya
dianjurkan Mu'tazilah. Karena sekarang ini Israel ini bukan tentara yang dia sasar, anak kecil yang tidak berdosa, yang perempuan yang banyak ditembaki tiap hari. Dan berita tentang Palestina yang membuat kita ini ya semakin rindu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Palestina Pak, insya Allah kita doakan, khususnya setiap kita sudah sholat, mari kita doakan. Kalau ada donasi untuk Palestina ya jangan kita kikir, karena idealnya kita mengirim pasukan. Karena Palestina ini Pak bukan cuma orang Islam, negara-negara kafir juga membantu karena dia bertentangan dengan kemanusiaan. Rusia, Korea Utara, bukan ya Korea Utara juga sudah membantu. Karena semua yang bermusuhan dengan Amerika ini setiap akan bermusuhan juga dengan Palestina. Jadi Rusia membela Palestina itu bukan karena akidah, tetapi karena sisi kemanusiaan. Jadi kata orang, Anda punya hati saja sudah cukup untuk membela Palestina. Tidak usah Anda menjadi orang Islam, orang menjadi orang taat, menjadi orang beriman. Cukup Anda menjadi manusia yang punya hati nurani, insya Allah akan Anda membela Palestina. Kata Israel ini penjajah, tidak boleh kita mengakui Israel itu tidak punya negara. Jadi dia menjajah Palestina. Karena ada juga itu ungkapan bahwa tidak usah perdamaian bicarakan Palestina, Indonesia sendiri belum aman, kenapa bicarakan? Tidak boleh begitu. Itu orang Islam tidak. Ya, Rasulullah bersabda, "Man lam yahtam bil muslimina falaysa minhum." Siapa yang tidak mau peduli keadaan orang Islam, maka bukanlah dia orang Islam. Ya, Palestina adalah orang Islam. Jadi kita harus perhatikan, kita harus doakan. Dan itu bagian kecintaan kita kepada agama ini, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Pikir betul kita kalau biar doa kita malas. Memadai kita tidak kirim senjata, tidak kirim pasukan, tidak kirim obat-obatan. Masa biar doa saja kita tidak mengirim. Doakan apa? Orang-orang Palestina, kasihan mereka dalam keadaan berjuang mempertahankan haknya. Mari kita doakan semua insyaallah. Itu Pak Ridwan. Satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tobat, Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang berdosa sebelum nyawa ditentukan. Pertanyaan saya, Ustaz, dosa-dosa apa saja yang Allah akan mengampuni sebelum seseorang nyawanya ditentukan? Di dalam Al-Quran juga ada contoh untuk kita semua bahwa Fir'aun itu setelah menerima ajalnya baru dia bertobat, tapi Allah tidak menerima tobatnya. Apakah kontradiktif dengan ayat ini atau tidak? Kira-kira mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan dosa-dosa apa saja yang Allah akan mengampuni dosa hamba itu sebelum nyawa dikerontokkan kalau dia masih sanggup untuk bertobat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Nisa, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Inna Allah yaghfiru dzunuba. Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni semua dosa. Ya, selain syirik. Bahkan kata ulama, syirik pun dia masih Allah ampuni kalau dia bertobat benar-benar, tobat nasuha. Tobat nasuha itu meninggalkan secara total. Jadi jangan sampai ada kesyirikan di dalam hati kita ya. Karena kadang-kadang kita tidak sadar kita melakukan kesyirikan. Jadi semua dosa yang ampuni selain dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa itu berlapis-lapis, maksudnya berlapis-lapis kebaikan. Ada dosa diampuni, dihapuskan dosanya. Ada dosa diampuni, ditutup, tidak kelihatan dosanya. Yang paling hebat itu kalau orang benar-benar bertobat dan beramal saleh, dosa yang dia pernah kerjakan itu berubah menjadi kebaikan.
dan itu ada di dalam surah Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan wa yatubu ila Allahi mataab ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang 3 dosa terbesar di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah puncaknya dosa, puncaknya kezaliman itu adalah musyrik, puncaknya marah itu adalah membunuh, puncaknya hawa nafsu itu adalah berzina. Itu terkandung dalam satu ayat. Walladzina la yad'una Allaha ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yazun. 3 dosa disebutkan dalam ayat ini, semuanya dosa puncak. Puncaknya kezaliman, ya. Bapak menjadi penguasa RT, beras tidak dibagi dengan rata, itu zalim. Tapi itu tidak ada apa-apanya kezaliman itu dibanding musyrik. Musyrik itu puncaknya kezaliman. Anda memukul orang itu marah, tetapi itu belum tidak ada apa-apanya dibanding membunuh, karena puncaknya kemarahan itu membunuh. Dan puncaknya syahwat itu adalah berzina. Minum khamar itu adalah syahwat, melakukan maksiat itu syahwat. Tetapi puncaknya syahwat itu adalah berzina. Jadi 3 dosa ini tidak dikumpul dalam satu ayat. Namun ayat berikutnya, kecuali orang yang bertobat, beriman, bertobat dan beramal saleh, maka semua dosa yang dikerjakan itu berubah dan diganti dengan kebaikan. Itu puncaknya Pak, kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa cuma dimaafkan, ditutup, dihapus. Itu tidak seberapa, tapi ini bukan hanya dihapus, bahkan diganti. Yang kemarin itu dia berzina, diganti dengan mungkin sedekah, diganti dengan salat sunnah. Semua dosa berubah menjadi kebaikan. Bulan biasanya orang yang bertobat, makanya disebutkan Allah lebih gembira menerima tobatnya orang yang bertobat daripada seorang hamba yang kehilangan bekal tadi. Jadi ini adalah motivasi bagi kita, ya, betapa bahagianya orang yang bertobat karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita mengklasifikasikan semua dosa insya Allah dia maafkan selama dosa itu kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia, ya harus diminta maaf dulu kepada yang punya dosa, yang punya hak. Kalau dia tidak maafkan, ya di akhirat kalau kita akan terurus. Jadi jangan remehkan. Mumpung kita ini masih hidup, masih ada kesempatan untuk membekali kita. Ya Pak. Berarti kesimpulannya begini mungkin ya. Nanti dikoreksi. Berarti seseorang melakukan dosa akan diampuni dosanya kalau dosa yang dia lakukan itu dia belum tahu bahwa yang saya akan lakukan ini adalah dosa. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa berzina ini dosa dan dia melakukan zina, Allah pasti tidak akan mengampuni. Karena apa? Karena dia sudah tahu bahwa ini akan ada dosanya. Sebagaimana Allah tidak mengampuni, tidak menerima tobatnya Fir'aun. Fir'aun kan dia sudah tahu apa yang dia lakukan itu melanggar perintah Allah. Jadi mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa, semua dosa-dosa yang kalau dia melakukannya itu si pelakunya dia belum tahu bahwa dosa yang dia lakukan itu dosa yang dia lakukan itu adalah dimurkai oleh Allah. Ya, begitu mungkin. Jadi kalau seorang melakukan kesalahan perbuatan yang misalkan mencuri atau menzalimi orang, kalau dia tidak tahu, terus setelah itu baru dia bertobat, mungkin itu yang dosa yang akan Allah ampuni. Tapi kalau dosa yang dia lakukan berulang-ulang dan dia sudah tahu bahwa itu perbuatan dosa, baru dia bertobat, mungkin itu susah untuk dia menjalankan. Atau bagaimana? Jadi begini Bapak, dosa itu ya, dia tahu atau tidak tahu tetap Allah akan ampuni. Karena insya Allah orang yang melakukan dosa itu tahu itu dosa. Orang yang mencuri tahu bahwa mencuri itu dosa. Yang korupsi tahu bahwa korupsi itu dosa. Tetapi Allah akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penyebabnya orang berdosa itu cuma 2. Yang pertama, akal sehatnya atau keimannya kalah kuat dengan syahwatnya. Jadi ya, dia tahu bahwa khamar itu tidak baik, tetapi syahwatnya, dorongan syahwatnya itu terlalu kuat untuk minum khamar. Begitu juga berzina.
Padahal dia tahu itu tidak baik. Bukan dia tidak tahu. Semua orang yang berdosa insya Allah dia tahu dosanya. Orang Islam ini, ya sebodoh-bodohnya orang Islam ini tahu kalau tidak salat itu berdosa, tapi tetap dia tidak bersalat. Seperti itu. Yang kedua, buruk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap Allah tidak bisa memberikan kenikmatan pada yang halal sehingga dia lakukan yang haram. Kenapa dia pergi selingkuh? Ya karena dia menganggap istrinya tidak memuaskan. Dia latih puas kalau bukan dengan istrinya. Ini namanya buruk sangka. Kenapa minum khamar? Karena dia punya dugaan susu ini tidak memberikan kepuasan. Nanti puas kita kalau baru yang kita minum buah khamar. Ini buruk sangka. Kenapa mencuri? Karena dia buruk sangka bahwa Allah tidak bisa memberikan dia kekayaan kalau dia mencari nafkah yang halal. Maka dia harus korupsi karena tidak bisa kaya kalau tidak korupsi. Ini namanya buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dua penyebab dosa. Jadi dia tahu atau tidak tahu sama. Jadi tidak bisa kita mengatakan kalau dia sudah tahu itu dosa lantas dilakukan tidak diampuni. Itu nanti Allah akan marah kepada kita seakan-akan kita Allah tidak apa istilahnya Allah murka kepada orang yang berusaha kepada Allah Subhanahu. Kita harus bersangka kepada Allah bahwa semua dosa diampuni apakah kita tahu itu dosa atau bukan dosa. Jadi tidak ada hubungannya dengan pengetahuan. Yang penting dosa-dosa. Namun perlu dipahami Pak bahwa dosa itu kan cuma dua, meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Di dalam agama kita meninggalkan perintah itu lebih berat dosanya daripada melakukan larangan. Jadi tidak salat itu dosa, tidak puasa dosa itu lebih berat dosanya daripada bermuamalah, daripada berzina. Bukan berarti kita berzina saja bermuamalah saja. Ya, yang jelas di dalam agama meninggalkan perintah itu lebih berat dosanya daripada melakukan larangan. Jadi kalau ada perintah hati-hati, karena itu lebih berat dosanya daripada melakukan larangan. Saya kira demikian Pak, mudah-mudahan kita kuat sudah masuk waktu isyraq. Yang penting mari kita istighfar selalu, berdoa mudah-mudahan istighfar kita ini menghapuskan dosa-dosa kita dan insya Allah kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih seperti bayi yang lahir dari ibunya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.